Kenapa kok mandi di hari Asyura itu bisa ngobati penyakit di tahun itu? Insya Allah selamat dari semua penyakit mulai ujung rambut sampai kaki. Allah Ta'ala yukhriku fi lailati Asyura zamzam ila syairil miyah. Karena Allah menyalurkan di malam Asyura air sumber Zamzam di Mekah sana, Allah salurkan melalui buminya ya, ke seluruh sumur, ke seluruh sumber mata air di seluruh belahan dunia. Jadi sumber Zam-Zam itu diratakan di malam Asyura, merata ke seluruh bumi. Makanya mandi sumur apa saja di hari Asyura itu bisa mengobati penyakit, bisa awet muda dan seterusnya. Amin tasala yauma idin amina minal marad fi jamisana ar-raudul faik, keterangannya. Dia mandi di hari Asyura, mandi di sumur, mandi di kamar mandi, mandi apalagi sumurnya sampai 7. Kalau dulu orang itu 7 sumur yang 7 sumur yang beda-beda. Itu bisa aman dari semua penyakit selama 1 tahun. Asyura lagi mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alan jumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwa wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pengajian amalan-amalan yang sangat dianjurkan di malam Asyura tanggal 10 Muharram. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah biniyati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba wa qaraba wa tabin wa tabit tabin wa misanidin jamil malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arzi wa jami'a ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum sallallahu wasallam ajmain jami'a madil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat al mufassirin wal ulama il amilin wasyuhada wassolihin wassadati sufiya muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' auliya al ajmain wa jamil ulama wasyuhada al madhkur asma'um fi hadal kitab bil Hashim Muhammad bin Idris Syafi'i Syekh bin Hajar al Asqalani Syekh Nawawi Banten jamil bismillah wal hamdulillah Jami walidaina, nama kedua orang tuanya, mbak-mbaknya sebut. Jami abaina wa umatina masyaihina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada beberapa kitab di depan kita. Yang pertama kitab Nihayatul Zen, dan kitab Syamsul Munirah, dan kitab Fawaidul Muhtarah. Yang jelas menerangkan tentang fadilah, keutamaan amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura 10 Muharram. Tapi sebelumnya kita baca bersama-sama, ikuti saya. Di antaranya dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Bukhari, Sahih Bukhari, yaitu kitab Syarah Bukhari karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalimat berikut, barang siapa yang membacanya maka lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Tidak mati berarti hatinya penuh dengan cahaya ilmu, cahaya iman dan takwa, semakin tebal imannya. Qad dzakara Imamul Muhaddisin Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Syarhil Bukhari kalimatin man qalaha fi yaumi Asyura. Barang siapa yang membaca kalimat berikut, lam yamut qalbu, maka hatinya tidak akan mati. Hatinya selalu hidup dengan cahaya ilmu dan cahaya iman dan takwa kepada Allah. Mari baca bersama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallah illa ilaihi. Subhanallah adada syaf'i, subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha as'aluka as-salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baca kalimat barusan meskipun satu kali di hari Asyura tidak akan mati hatinya. Ini keterangannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari yang berjudul Futuhatur Rabbani. Wa naqala Sayyidi Ali Al-Juri, barang siapa yang membaca di hari Asyura, mangkola yauma Asyura sab'ina marrat 70 kali kalimat berikut, hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kafallahu ta'ala syarra dzalikal am, maka Allah cukupkan dia selamat dari semua kejelekan selama 1 tahun.
mulai dari 10 Muharram dia baca sampai 10 Muharram tahun berikutnya. Mari baca bersama-sama 70 kali. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Al maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali baca itu kalau 10 Muharram, maka Allah cukupkan dia dari kejelekan di tahun itu. Maksudnya kejelekan ya termasuk penyakit, termasuk dimusuhi orang, termasuk disakiti orang, mau didolimi orang secara fisik maupun secara gaib, disihir, insya Allah selamat. Maupun termasuk kejelekan seretnya rizki, intinya dicukupkan urusan dunianya, urusan agamanya, segala sesuatu yang menyusahkan hatinya dicukupkan dari perbuatan jahatnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri, dan orang-orang yang hampir berbuat jelek kepada kita. Tuh. Di antara 12 amalan yang disebutkan Ba'dil al-Fadil, annal a'mal fi yaumi Asyura isna asyara amalan. Yang pertama adalah sholat. Sebagaimana kemarin sholatnya niatnya sholat sunat mutlak. Jadi tidak usah diniati sholat Asyura. Cukup usolli sunatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi ikuti saya, usolli
arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala, dikerjakan 4 rakaat 1 salaman tanpa tahiyat awal. Jadi tahiyatnya cukup 1 kali. Bisa dilakukan di malam hari, siang hari, pagi hari, bisa. Pokok dilakukan pas tanggal 10 Syuro, 10 Muharram. Annaman ahya lailata Asyura, barang siapa yang menghidup-hidupi malam Asyura, maka annama abadallah ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'i, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala ibadahnya penghuni langit 7, yaitu para malaikat Allah. Orang yang menghidup-hidupi malam Asyura dengan ibadah, termasuk ibadah yang mencari ilmu ini. Menuntut ilmu termasuk ibadah, karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi, dari ketika bayi masih ada di pangkuan ibu sampai masuk ke liang lahat, liang kubur. Berarti cari ilmu itu minal mahdi ila lahdi, bukan minal mahdi ila rabi. Biasanya orang kalau sudah nikah sudah tidak ngaji biasa, gengsi, males ya, barangkali alasan sibuk, alasan capek dan lain sebagainya. Banyak kan itu yang semangat ngaji kalau laki-laki itu jomblo. Yang semangat ngaji, dengarkan ilmu kalau yang laki-laki itu yang masih jomblo. Kalau yang perempuan sudah jadi ibu-ibu. Jarang perawan itu semangat ngaji, itu jarang. Sebaliknya kalau kaum laki-laki yang semangat ngaji itu yang masih jomblo, yang masih berjaga. Kalau sudah punya anak atau punya istri itu sudah malas, rata-rata tidak mau ngaji. Nah, kebalikannya, kalau perempuan semangatnya ngaji ketika sudah ibu-ibu, sudah nenek-nenek. Kalau laki-laki ketika masih berjaga. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Sholat yang dikerjakan, man sholla fi arba rakatin yaqra'u fi kulli rakatin. Bacaan apa yang dibaca? Fatihahnya 1 kali. Wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah. Berapa kali kemarin? 51 kali. Jadi sholatnya 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah 1 kali, diteruskan baca surat Al-Ikhlas 51. Rakaat 2 Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 51. Rakaat ketiga Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 51. Rakaat keempat juga demikian, Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 51. Apa khasiatnya? Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Allah ampuni dosa-dosa dia selama 50 tahun. Kalau umurnya 63, berarti yang 50 diampuni, yang 13 tahun masih belum. Ini eman sayangnya 1 tahun sekali. Ya kalau kita ditakdir hidup 10 Muharram berikutnya, mumpung masih hidup ini sempatkan. Paling ya cuma 10 menit selesai. Qul huwallahu ahad 51. Wa man syaqqa fi yaumi Asyura sarbata ma'id, yang ngasih sedekah air minuman di hari Asyura 1 teguk air, 1 gelekan. Saqallahu yaumal adsil akbar ka'san lam yadma ba'da abadan, maka dia tidak dibikin haus di hari kiamat nanti selamanya. Langsung dikasih minum 1 tetes air, langsung tidak akan sehaus selamanya. Di hari dimana matahari sudah sangat dekat dengan kepala kita. Wa ka'anna malam ya'sila tarfata ain. Orang yang sedekah air minum di hari Asyura, dia dianggap seperti orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah sama sekali, sekedip mata pun. Wa man tasaddaqa fi bisadaqatin fa ka'anna malam yarudasa ilan qattu. Orang yang mengeluarkan sedekah apa saja di hari Asyura ini, sedekah makanan, minuman, sedekah pakaian, sedekah uang, semampunya apa yang dia punya, maka dia mendapatkan pahala sama seperti tidak pernah menolak fakir miskin yang mengemis kepada dia. Sama seperti ngasih uang kepada semua pengemis di seluruh dunia. Wa man kita salah wa tatahharu yauma Asyura lam yamrad
bisa nanti illa maradul maut. Orang yang mandi Asyura, mandi di hari Asyura malam harinya atau siang harinya, pagi harinya, dan bersuci, melakukan wudhu sesudah mandi, dia tidak akan sakit di tahun itu, kecuali sakit yang menjadi faktor penyebab dia meninggal dunia, kecuali sakit yang akan mati, yaitu sakaratul maut ya. Waman masaha fi ala ra'si yatimin aw ahsana ilaih, orang yang mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim di hari Asyura, faka'an nama ahsana ila aitami waladi adam kullihim, maka dia mendapatkan pahala sama seperti sedekah kepada seluruh manusia yang yatim. Waman ada maridon fi yaumi Asyura, faka'an nama ada mardo auladi adam kullihim, barang siapa yang jenguk orang sakit di hari Asyura sama seperti menjenguk semua orang sakit dari manusia. Satu orang sakit yang kita jenguk, yang disambangi, itu sama seperti nyambangi semua orang sakit di seluruh dunia. Di antara kenapa kok mandi di hari Asyura itu bisa ngobati penyakit di tahun itu, insya Allah selamat dari semua penyakit mulai ujung rambut sampai kaki. Annallah ta'ala yukhriku fi lailati Asyura zamzam ila syairil miyah, karena Allah menyalurkan di malam Asyura air sumber Zam-Zam di Mekah sana, Allah salurkan melalui buminya ya, ke seluruh sumur, ke seluruh sumber mata air di seluruh belahan dunia. Jadi sumber Zam-Zam itu diratakan di malam Asyura, merata ke seluruh bumi. Makanya mandi sumur apa saja di hari Asyura itu bisa mengobati penyakit, bisa awet muda dan seterusnya. Amin tasala yauma idin amina minal marad fi jamisana ar-raudul faik, keterangannya. Dia mandi di hari Asyura, mandi di sumur, mandi di kamar mandi, mandi apalagi sumurnya sampai 7. Kalau dulu orang itu 7 sumur yang di 7 sumur yang beda-beda. Itu bisa aman dari semua penyakit selama 1 tahun. Asyura lagi mandi lagi. Itu sudah mencakup dari 12. Yang pertama sholat, yang kedua adalah membaca tasbih, sholat tasbih semampu kita. Kalau tidak mampu sholat yang kayak tadi ya sholat tasbih. Sholat tasbih itu sesudah Fatihah membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali, ruku 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum berdiri duduk istirahat 10 kali, dan seterusnya. Sholat tasbih itu bisa, sholat tasbih itu 4 rakaat, bisa 4 rakaat 1 salaman, bisa 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tapi nanti rakaat paling terakhir sesudah tahiyat akhir itu baca tasbihnya 10 kali, sebelum salam 10 kali, ngerti ya? Sebelum salam 10 kali. Paham? Itu saya singkat keterangan. Bisa sholat seperti tadi, baca Al-Ikhlas 51 kali setiap rakaatnya, bisa sholat tasbih 15 berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat akhir juga 10 kali. Selesai. Jumlahnya berarti 350 tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bisa gitu tok cukup, bisa ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjut. Kemudian wasom, puasa Asyura, sebagaimana kemarin dijelaskan li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu. Faqala, Nabi pernah ditanya tentang fadilah keutamaan puasa Asyura. Nabi jawab yukafiru sanatal madiyah, dapat melebur dosa selama 1 tahun. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Saumu Asyura yukafiru sanatal madiyah, melebur dosa di tahun yang lalu.
dosa di tahun yang sudah lewat. Kalau puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu melebur dosa di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yukafiru sanatal madiyah wal mustaqbilah. Kalau Asyura hanya tahun yang lalu. Kalau Arafah tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Apa bedanya Arafah sama Asyura? Kalau Arafah yaumun Muhammadiyun, hari yang sebangsa Nabi Muhammad. Karena yang puasa Arafah pertama adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Asyura itu melebur dosa hanya 1 tahun, tahun yang lalu saja? Karena yaumun Musawiyun, hari yang sebangsa Nabi Musa alaihissalam. Karena orang pertama yang puasa Asyura adalah Nabi Musa. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kalau Arafah harinya Nabi Muhammad, kalau Asyura harinya nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad. Nanti ada beberapa nabi yang mempunyai kisah khusus yang berketepatan di 10 Muharram. Nanti saya ceritakan. Yang penting neruskan ini dulu. Di antaranya lagi sedekah kayak tadi keterangannya. Wa tausi alal iyal, memberikan keluasan sedekah kepada keluarga. Keluarga ini berarti orang tua kita, istri kita, anak kita, kerabat kita, itu namanya keluarga. Karena apa? Memberikan keluasan kepada keluarga itu sangat utama. Karena gini, sedekah kepada kerabat sendiri itu dapat 2. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Orang yang dapat pahala silaturahim yang jelas panjang umurnya, ajal kematiannya ditunda, dan rezekinya lancar. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah. Orang yang ahli silaturahim berarti senang rezekinya dilancarkan, senang umurnya dipanjangkan. Jadi orang yang dapat pahala silaturahim gara-gara mensedekoi kerabatnya atau berkunjung ke rumahnya. Orang silaturahim tidak harus berkunjung ke rumahnya, bisa telepon, bisa ngirimkan uang transfer ke saudara kita yang jauh. Maka barokah rizkinya dan barokah umurnya. Itu yang dihasilkan. Innallaha azza wa jalla. Ini ada di kitab Raudul Faik dan kitab Irsyadul Ibad disebutkan. Innallaha azza wa jalla iftaradha ala bani Israil soma yaumin fis sanah wa huwa yaumu Asyura. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk umatnya Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya, khusus Bani Israel Allah wajibkan puasa 1 hari selama 1 tahun, yaitu hari Asyura. Kalau kita hukumnya puasa Asyura sunat, tapi bagi orang Bani Israel zaman dahulu, ajaran kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu wajib. Puasa Asyuranya wajib. Fasumu, oleh karena itu umat Islam puasai Asyura itu. Tapi puasanya perintah sunat, bukan perintah wajib kalau umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Wa wasi'u ala iyalikum fih, katanya Rasul, berilah keluasan kepada keluargamu yang lagi sempit ya, sempit rizkinya, hatinya galau, beri kebahagiaan. Dia susah gara-gara apa? Banyak hutang, ya dibantu. Dia susah gara-gara butuh uang, dibantu. Dia susah gara-gara kelaparan, dikasih makanan. Ini namanya memberikan keluasan. Dia butuh pakaian, ya kita belikan pakaian, sarung, celana, baju, kaos, kopiah, dan seterusnya. Fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahli min malih. Karena barang siapa orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, orang tuanya, dari uangnya sendiri, wasa'allahu alaihi sa'ira sanati, selama 1 tahun mulai dia 10 Muharram dia melakukan itu sampai 10 Muharram berikutnya, rizkinya diberi keluasan sama Allah. Amin. Kalau ingin tidak kekurangan uang selama 1 tahun, sempatkan sedekah kepada keluarga. Keluarga itu bisa ponakan, bisa paman,
bisa bebek. Bapak ibu sudah meninggal, ya kakak kamu, adik kamu. Meskipun kita hanya mampu sedekah 50.000, 10.000, 20.000, semampu kita. Pokok 10 Muharram malam harinya atau pagi harinya. Selagi 10 Muharramnya belum habis, mampu semampu kita. Itu khasiatnya. Dan di dalam kitab Rasul Ibad Ibnu Uyainah, Syekh Ibnu Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah, ini guru daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Jarrabna al-amal bihadal hadis khamsina sanah au sittina sanah fawajadnahu kadzalik. Katanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah, aku mencoba mengamalkan hadis barusan ini. Barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah luaskan rizkinya selama 1 tahun. Ini aku buktikan kemujaraban hadis ini selama 50 tahun atau 60 tahun. Dan aku membuktikan itu terjadi kepada diri saya, katanya beliau. Hanya 1 hari kita sedekah, Allah tanggung rezeki kita selama 1 tahun. Ini katanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Aku jajal, aku eksperimen, aku uji coba mengamalkan hadis ini selama 50 tahun atau 60 tahun. Itu terbukti kepada diri saya sendiri. Fawajadnahu kadzalik. Hadisnya tadi itu. Fasumu innallaha azza wa jalla iftaradu ala bani Israil sawma yaumin fi sana wa huwa yaum Asyura wa wal yaumul ashir minal Muharram fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum fi fa innahu man wasa'a fi ala iyali wa ahli min mali wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Berikutnya wal itisal mandi sudah kita terangkan. Terus berikutnya lagi wa ziyaratil alim as-shaleh, berkunjung ke rumah orang alim yang soleh. Bisa ke makamnya kalau orangnya sudah meninggal dunia. Wa iyadatil marid, jenguk orang sakit. Wa mashura sil yatim, ngusap kepala anak yatim. Di sini dijelaskan ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 83. Man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, yang mana dia tidak mengusapnya kecuali karena niatan atau karena tujuan mencari ridhonya Allah. Jadi bukan ingin dipuji orang, kepalanya anak yatim diusap karena Allah Ta'ala, karena mencari ridhonya Allah. Kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yadu alaiya hasanat. Maka setiap helai rambut yang diusap oleh tanganmu, sesuai itu pula Allah tambahkan kebaikan. Kalau rambut yang kamu usap itu 100 rambut, maka 100 kebaikan yang kamu dapat. Kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yadu alaiha hasanat. Setiap helai rambut yang kau usap dari rambutnya anak yatim itu, sesuai hitungan itu pula Allah tambahkan kebaikan untukmu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada lagi riwayat sahabat Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sabiyyu alladzi lau abun yumsah ra'suhu ilal khalaf. Bocah yang mempunyai bapak itu diusap kepalanya ke belakang. Jadi kalau ngusap anak kecil yang masih punya bapak, yang bapaknya masih belum meninggal, cara ngusapnya itu dari depan ke belakang. Ngerti? Kalau kita sayang ke anak kecil. Wal yatim yumsah ra'suhu ila kudam. Kalau cara ngusap kepalanya anak yatim dari belakang ke depan. Ngerti ya? Itu bedanya. Kalau bocah yang masih bapaknya hidup, cara ngusapnya dari belakang, dari depan ke belakang. Kalau anak yatim dari belakang ke depan. Jadi ngusapnya yang benar gitu, dari belakang ke depan. Itu hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Tadhkiruna halaman 325. Ada tambahan, ada hadis riwayat Imam
sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya dan penanggung jawab anak yatim di surga nanti sekian. Wa asyara bisabbaba walusto, Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja bi bainahuma syai'an, dan Rasulullah renggangkan jarak jari telunjuk sama jari tengahnya. Rawahul Bukhari. Wa kafilul yatim alqaim bi umuri. Yang dimaksud penanggung jawab anak yatim adalah orang yang mengurusi urusan anak yatim. Hadis Riyadhus Shalihin. Ini maksudnya apa? Dari saking dekatnya jarak dia dengan Rasulullah kelak di surga. Istimewa penanggung jawab anak yatim itu. Dan berikutnya kita lanjut. Wal iktihal, celaan pakai sifat mata. Celaan, orang celaan itu pakai sifat mata itu ya mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali atau 2 kali, sebagaimana di kitab Fathul Mu'in. Kalau bisa sebelum tidur biar dapat kesunatan. Biar dipertajam matanya sampai akhir hayatnya. Tapi menurut Imam Al-Alam As-Suhaibu Jam'it Ta'alik, disebut di dalam kitab I'anatut Thalibin, yukrahul kuhlu yauma Asyura, makruh celaan atau pakai sifat mata di hari Asyura. Katanya Suhaibu Jam'it Ta'alik, li'anna Yazid wa bin Ziyad iktahala bidamil Husain hadal yaum, karena Yazid dan Ibnu Ziyad celaan pakai darahnya Sayyidina Husain di hari Asyura. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bni Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW itu dibunuh di Karbala, di kota Kufah, di negara Iran, dipenggal lehernya. Lalu darahnya Sayyidina Husain dipakai celaan sama Yazid sama Ibnu Ziyad. Ada sebagian ulama yang memakruhkan celaan di 10 Muharram karena alasan ini. Kayak gitu. Tapi sebagian ulama yang lain menganjurkan. Pokok yang penting jangan diniati tafaul kepada Yazid sama Ibnu Ziyad. Karena mereka berdua pakai sifat mata dengan darahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini dipenggal kan, kepalanya ada yang bawa, jasadnya ada yang membawa. Cuma yang abadi makamnya yang sering diziarahi orang itu yang di Mesir. Entah Mesir ini kepalanya saja apa badannya. Sayyidina Husain wafat di Iran, tapi ada yang membawa ke Mesir juga kepalanya. Dan ada pula yang bilang ya kepalanya dibuat sepak bola sama orang Yahudi, kepala Sayyidina Husain. Dan Nabi tahu bahwasanya cucunya ini kelak akan dibunuh. Sayyidina Husain ini wafat masih 40-an ya. Akhirnya putranya Sayyidina Husain, yaitu yang bernama Imam Ali Zainal Abidin, melarikan diri ke Madinah, menyelamatkan diri. Karena cita-cita orang Yahudi ini ingin menumpas semua anak cucunya Nabi, biar tidak tersisa di muka bumi. Tapi Allah sangat bijaksana dan Allah sangat adil. Putra Sayyidina Husain yang bernama Ali Zainal Abidin ini melarikan diri ke Madinah sampai wafat dan dimakamkan di Al-Baqi, pinggir paman dan mertuanya yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Pinggirnya Sayyidina Hasan adalah makam Siti Fatimah Zahra. Pinggirnya Imam Ali Zainal Abidin adalah makam putranya yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Pinggirnya Imam Muhammad Al-Baqir ada makam putranya yaitu Imam Ja'far Shadiq. Jadi jejer di Al-Baqi Madinah sana makamnya beliau. Putranya Imam Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Said Ali Al-Uraidi, makamnya bukan di Al-Baqi tapi di daerah Uraid, tanah Uraid masuk wilayah kota Madinah. Sekarang tidak boleh diziarahi sama orang Wahabi. Kemarin saya dari sana. Cuma kita bisa jarak berapa itu? 150 meter lah. Dari sini ke jalan raya itu bisa kita baca tahlil Fatihah. Kayak gitu. Kita lanjut keterangan berikutnya. Jadi kalau celaan atau sifat mata di hari Asyura jangan.
doa orang celaan sebagaimana kemarin. Allahumma nawwir basori wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Yang jelas orang celaan itu pasti bercermin. Jadi sekaligus doa bercermin. Allahumma kama hassanta kholki fahassin khuluki. Itu jangan meremehkan doa ini. Orang yang setiap cerminan doa ini insya Allah mudah, insya Allah disenangi orang. Orang setiap celaan doa barusan insya Allah mata kepala dan mata hatinya tajam, penuh dengan cahaya. Allah menawwir basori wa basiroti. Ya Allah sinari mataku dan hatiku dengan cahayamu. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Jadikanlah penampilan hatiku lebih indah dari penampilan luarku. Waj'al alaniyati solihatan. Jadikanlah penampilan luarku itu nampak soleh, nampak baik. Allahumma kama hassanta kholki. Ya Allah sebagaimana kau perindah bentuk ciptaanku. Fahassin huluki, maka perindah pula akhlakku, budi pekertiku. Akhlak itu adalah tingkahnya hati, pekerjaannya hati yang baik, itu namanya akhlak. Kalau adab itu pekerjaan yang kelihatan mata, pekerjaannya badan kita, tangan kita, punggung kita, itu namanya cara bertutur kata, ini namanya adab. Bedanya adab sama khuluk itu apa? Kalau adab itu budi pekerti atau tata krama yang kelihatan mata. Tata kramanya tangan kita, badan kita, cara kita bertutur kata, lemah lembut, boso katanya orang Jawa, krama enggil, itu namanya adab. Kalau akhlak ini pekerjaannya hati. Hati kita mempunyai sifat ikhlas, sabar, syukur, tawadu, husnudzon, dan seterusnya. Semua sifat-sifat mulianya hati itu namanya akhlak, khuluk, budi pekerti. Itu bedanya akhlak sama adab. Secara bahasa Arab beda, tapi secara bahasa Indonesia adab, akhlak, tata krama itu sama semua. Ngerti ya? Tapi secara bahasa Arab beda. Adab sama akhlak itu beda. Jadi jangan disamaratakan bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kita harus bisa menyesuaikan. Terus kemudian wataklimul adfar. Di antara yang dianjurkan di hari Asyura adalah potong kuku. Potong kuku itu kalau versi Rasulullah SAW dimulai dari jari telunjuk. Kalau tangan ini, kalau potong kuku dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, lalu jari jempol. Terus tangan kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Jelas ya? Tangan kanan dimulai jari telunjuk, diakhiri jari jempol. Tangan kiri dimulai jari kelingking, diakhiri jari jempol. Itu cara pertama. Cara kedua, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus dilompat. Ini jangan dipotong dulu ibu jarinya, jempolannya. Dilompat langsung tangan kiri sesuai urutan tadi. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Baru jempol tangan kanan. Ini cara kedua. Apa tujuan kalau versi ulama yang kedua? Biar kita memulainya dari tangan kanan, diakhiri juga tangan kanan. Itu tujuannya. Dimulai jari telunjuk tangan kanan, diakhiri jari jempol tangan kanan. Cara ketiga, ini untuk mengobati sakit mata. Diselang-seling. Dimulai jari telunjuk, kemudian jari manis, kemudian diseling jari kelingking, setelah itu jari tengah, kemudian jari jempol.
Demikian pula ini, dimulai jari kelingking, jari tengah, jari jempol, jari manis, jari telunjuk. Caranya ada 3 kalau tangan, tapi yang banyak diikuti cara pertama sama cara kedua. Dimulai jari telunjuk, jalan gini, set, baru ini dipotong. Kalau tangan kiri jerit. Cara kedua, jari telunjuk, jari kelingking ini ditinggalkan, jangan dipotong dulu. Urut baru ini. Ini jelas ya, enak ya, cara gampang ya. Itu kalau kita potong kuku dapat pahala. Kita potong kuku sudah dapat kesunatan. Cara potong kukunya ikut Rasulullah SAW, dapat kesunatan lagi. Habis potong kuku, semua bekasnya kuku ini dicuci, sunatnya dicuci, dapat kesunatan lagi. Karena apa? Kalau sampai kita habis potong kuku belum sempat dicuci itu dibuat garuk-garuk jadi penyakit kulit. Untung-untung tidak kena penyakit baros. Berarti ya, ini potong kuku saja itu banyak kesunatan Rasul. Dan kuku-kuku yang sudah terpotong, terlepas dari tubuh kita, itu sunat dikubur. Yang penting ya diuruk lemas, ditimbuni tanah meskipun tidak dalam-dalam. Kayak gitu. Itu ada 5 kesunatan. Jelas ya. Jadi tetap sunat kita muliakan ciptaan Allah yang terlepas dari kita semasa kita hidup. Rambut, kuku, habis potong rambut itu sunat dikubur. Sunat dikubur. Dan kuku ini per kukunya ada 2 setan. Makanya ketika dipotong itu mereka tidak punya tempat tinggal. Ngerti ya? Terus kalau kaki, cara motong kuku kaki, ini saya tidak perlu ngangkat kaki ya. Ini anggap kaki ini. Apa ada kitab ya. Kaki lebih mudah caranya. Cuma caranya 1 kaki. Dimulai dari kelingking kaki kanan, diakhiri kelingking kaki kiri. Jadi urut gitu. Jalan dari kanan ke kiri. Kaki lebih mudah dihafalkan, motong kukunya. Yang terakhir, hari potong kuku yang sunat itu hari apa saja? Yang pertama adalah hari Jumat. Ini pas hari Jumat, apalagi sebelum Jumatan. Yang kedua adalah hari Kamis, lebih-lebih Kamis sore, habis asar. Biasanya kalau habis asar itu rezekinya lancar, Kamis sore. Kalau Jumat itu kayak ilmu, kayak karomah. Itu hari Senin, karena sesuai kelahiran Rasulullah SAW. Potong kukunya hari Senin. Ada 3 hari yang disunatkan potong kuku: Jumat, Kamis, Senin. Kalau Sabtu, Rabu jangan. Karena apa? Katanya di kitab Qurratul Uyun, orang yang potong kukunya hari Sabtu atau Rabu itu khawatir kena penyakit baros, penyakit belang atau lepra, kusta, juzam. Putih-putih kayak panu, tapi kalau seandainya dicubit itu tidak terasa sakit karena darahnya tidak ada. Jadi bukan panu, bukan kadas gurap. Itu namanya baros, belang, penyakit belang. Di antara mukjizatnya Nabi Isa di Al-Quran, yubriul akma wal abros wa yuhyil mauta biidznillah. Bisa mengobati penyakit buta sejak lahir, penyakit belang, dan menghidupkan orang mati. Karena zaman itu tidak ketemu obatnya. Kenapa kok sampai hanya sekedar belang, seolah-olah penyakit remeh? Karena ini bisa nurun, ini bisa nular kepada anak cucunya. Banyak orang nikah pun mempelainya punya itu penyakit itu, ya boleh dikembalikan ke orang tuanya. Termasuk aibnya nikah itu baros, penyakit belang. Itu jangan sampai, kalau kita motong kukunya anak kecil masih bayi itu segera dicuci. Anaknya masih tidur itu, khawatir namanya anak kecil, anak ngerti, tidak sadar. Itu jadi penyakit tiba-tiba gatal-gatal, susah diobati karena bekas tempat tinggalnya setan. Kita lanjut. Wa qiraati suratil Ikhlas. Ini sudah 48 menit. Membaca surat Al-Ikhlas.
1000 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Terus wasilaturahim, menjalin silaturahim. Waqat waradat ahadits fis shaum wa tasyi alal iyal. Tapi yang ada hadisnya puasa Asyura sama memberikan keluasan kepada keluarga. Selebihnya wa amma ghairuha falam yarid fil ahadits. Tidak ada hadisnya tapi makolanya ulama. Ada 12 amalan tadi itu. Kalau membaca surat Al-Ikhlas ini dasarnya dari mana? Disebutkan di dalam kitab Syamsul Munirah, ruwiyan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dianjurkan di malam Asyura atau hari Asyura membaca surat Al-Ikhlas berapa kali ya? Berapa kali? 1000 kali. Kalau kita mengamalkan sholat tadi, setiap sholatnya 51, berarti 4 rakaat. Berapa surat Al-Ikhlas yang kita baca? 205. Tinggal nambah sisanya. Ngerti ya? Berarti kita kurang 795. Iya. Tinggal nambah 795. Berarti orang yang menjalankan sholat tadi 4 rakaat 51 Al-Ikhlas, itu habis sholat kita sambil jalan sambil ngapain dicicil. Yang penting malam Asyura, hari Asyura nyampe totalnya 24 jam, Al-Ikhlasnya 1000 Al-Ikhlas. Ngerti ya? Tidak harus 1000 Al-Ikhlas satu kali dudukan. Bisa dicicil, hebatnya 100 dulu, nantinya lagi 100. Apa khasiatnya orang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali? Ini ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan riwayatnya Rasulullah, tapi riwayat dari sahabatnya Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang merupakan misanan atau sepupunya Rasulullah dan termasuk menantunya Rasulullah karena suami daripada Siti Fatimah Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seumur hidup tidak pernah melihat kelaminnya sendiri, tidak pernah melihat auratnya sendiri, sehingga didoain secara khusus karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Kalau yang lain sahabat yang selain beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Tapi Sayyidina Ali ada tambahan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena seumur hidup tidak pernah melihat auratnya. Kencing saja gini, dia tidak pernah lihat kelaminnya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini makamnya juga tidak jelas, tidak diketahui. Ada yang bilang di Al-Baqi, ada yang bilang di Persia sana, di Iran. Beliau mengatakan man qara'a fi yaumi Asyura alfa marratin qul wallahu ahad nadhara rahman ilaihi wa man nadhara rahman ilaihi la yu'adzibuhu abadan, la yu'adzibuhu abadan. Ar-Raudhul Fa'iq. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Asyura, maka Allah akan memandang dia dengan pandang kasih sayang. Barang siapa yang dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang, maka selamanya dia tidak akan disiksa oleh Allah. Mulai di alam kubur dan di akhirat, di neraka tidak disiksa. Langsung dapat tiket surga. Itu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan hadis, tapi makolanya sahabat, atharus sahabat. Ini ada lagi tambahan, tapi bisa tanggal 1 ini, mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Qiraatu a'dhami ayatin, yaitu ayatul kursi, membaca paling besarnya ayat dalam pahalanya, yaitu membaca ayat kursi salah sami'atin wasittina ala tawali, 360 kali. Baca ayat kursi 360 kali. Ini dijamin selama 1 tahun selamat dari gangguan setan dan jin. Jadi kalau kita terbentengi, tidak gampang diganggu setan, setan mau mendekat terbakar. Itu mulai ya bisa 1 surah, 1 Muharram, atau 10 Muharram, atau 9 Muharram, nanti bulan Muharramnya belum habis. Baca ayat kursi sesempat kita. Intinya totalnya 360. Kalau ini 1 kali pelaksanaan 360
bisa dibentengi selama 1 tahun dari gangguan setan dan jin, iblis termasuk. Terakhir saya bacakan singkat. Ada kenapa sih kok sampai Asyura ini sangat istimewa? Sangat istimewa karena banyak kejadian para nabi. Tanggal 10 Muharram ini merupakan khuliqa fi Adam dahilal jannah. Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga. Wa tiba alaihi, di 10 Muharram Allah terima tobatnya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi gara-gara melanggar makan syajaratul khuldi. Kemudian wastawat safinatun Nuh halal judi. Dulu pada saat banjir tufan, banjir seluruh dunia, Nabi Nuh buat perahu yang terbuat dari kayu jati, sebagaimana di kitab Qasasul Anbiya. Nabi Nuh ini selama banjir tufan, kemudian Allah takdir mendarat ke sebuah daerah yang namanya Pegunungan Judi di daerah Turki sana. Itu pas 10 Muharram. Banjir tufannya sudah surut. Kemudian falakul bahri li Musa. Nabi Musa pada saat dikejar oleh Fir'aun, Allah belah lautan menjadi 2, wa uriqa fil bahri Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di laut itu. Itu pas 10 Muharram. Wa ukhrija Yunus min batni Hud. Nabi Yunus gara-gara meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pernah ngajak kaumnya beriman kepada Allah tapi tidak mau. Akhirnya kaumnya itu dapat bala, akhirnya mereka sadar ingin masuk Islam, ingin beriman kepada ajaran Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus ngambek, jadi kaumnya ini ditinggalkan. Akhirnya dia melarikan diri naik perahu, akhirnya dihukum sama Allah. Karena ini seorang nabi, gara-gara meninggalkan santrinya, muridnya, dihukum ini. Ya, pada saat itu Nabi Yunus ini naik perahu. Perahunya mau jomblang. Setelah musyawarah semua orang yang ada di atas perahu ini harus dibuang satu ini. Karena bobotnya terlalu berat. Ya biar adil aja diundi. Nah, diundi. Nama undian yang keluar namanya Nabi Yunus. Mereka semua tidak ada yang tahu kalau ini nabinya Allah. Yunus yang keluar. Akhirnya beliau dibuang ke laut. Mau tidak mau, suka maupun tidak, dibuang. Hanya langsung Allah ngutus ikan hiu untuk memakan beliau. Selama 40 hari 40 malam gelap gulita, yang dibaca beliau pada saat sujud adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena beliau kelaparan di dalam perut ikannya. Sujudnya baca itu. Makanya di Riyadhus Shalihin barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali, dibaca pas sujud terakhir dalam semua sholat. Kalau kamu lagi galau, sumpek, kepepet ya, insya Allah ada solusi nanti. Sujud paling terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Ini doanya Nabi Yunus. Lalu setelah sholat, beliau setelah sujud kepada Allah, tiba-tiba di dalam perut ikan tumbuh buah walu. Ngerti walu? Katanya orang Jawa walu, bahasa Indonesia labu. Walu yang buat kolak atau walu yang buat sayuran, intinya walu. Itu yang dikonsumsi sama beliau sampai ketika dimuntahkan oleh ikan hiu ke dasar darat, ke dasar laut, itu beliau langsung ke pinggir tepi laut. Itu badan beliau tertutupi pepohonan, itu pepohonan walu atau labu. Makanya di kitab Ihya itu dikatakan orang yang makan walu yashuddu qalbal hazin, khasiatnya adalah menguatkan hatinya orang yang susah. Sampeyan kalau sumpek susah, galau ya, cari walu ya, dimakan saja, itu berkhasiat melonggarkan hati yang galau. Makanya diantara makanan kesukaan Rasulullah SAW, fa innahu akalatu akhi Yunus bin Matta. Makanya disukai Rasulullah SAW adalah buah labu, karena itu termasuk makanan saudaraku yaitu Yunus bin Matta alaihissalam. Itu sunat makan walu itu. Ya besok cari walu, mumpung 10 suro dikolak buat buka. Di sini kan ada jualan banyak. Terus berikutnya Nabi
Nabi Yusuf minal jubbi. Dulu pernah Nabi Yusuf ini dibuang ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh Allah, ditolong Raja Aziz, sakit diasuh Siti Zulaikha, itu pas 10 Muharram. Wa tiba ala qaumi Yunus, kaumnya Nabi Yunus diterima tobatnya juga terjadi di 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan selamat dari apinya Raja Namrud dibakar tak mempan, itu pas 10 Muharram. Dan Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya yaitu Siti Maryam tanpa bapak, itu juga 10 Muharram. Sekarang dirayakan Natal itu, entah Natal dari mana. Makanya kalender Masehi, kenapa kok disebut Masehi? Karena diambil dari Miladu Isa Al-Masih, diambil dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih, makanya disebut kalender Masehi. Ngerti ya? Aslinya lahirnya Nabi Isa itu pas 10 Suro. Seharusnya Natal sekarang. Natal itu kan kelahiran, sama kayak Maulid versi Islam. Entah siapa yang ngarang Natal di selain 10 Suro. Seharusnya nisbat Natal itu adalah 10 Muharram. Wa rufi'a ilas sama fi, Nabi Isa diangkat ke langit itu pas 10 Muharram. Wa ma qatalu wa ma shalabu walakin subbiya lahum. Innal ladzina yakhtalifuna fihi la fi syakkin barrafa'ahullah. Sebenarnya Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tapi Allah mengangkat beliau ke langit, yaitu langit kedua bersama Nabi Yahya. Langit pertama dijaga oleh Nabi Adam, langit lapis kedua dijaga oleh Nabi Yahya sama Nabi Isa, langit ketiga dijaga Nabi Idris, langit keempat dijaga Nabi Yusuf, langit kelima dijaga Nabi Musa, langit keenam dijaga Nabi Harun, dan langit ketujuh dijaga oleh datuknya Nabi sendiri yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa langit kedua ada 2 nabi, yang lain ada 1 nabi? Di kitab Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Banten menyebutkan karena kelak Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman. Jadi biar tetap dijaga oleh Nabi Yahya. Kalau langit kedua hanya dijaga Nabi Isa turun, ada yang jaga langit kedua. Itu maksudnya, hikmahnya di situ. Ini sesingkat mungkin saya nerangkan ini. Ini kalau diceritakan detail ya tak cukup 1 jam. Ini sudah 1 jam lewat 1 menit. Terus kemudian waradu basor Yakub. Nabi Yakub sembuh dari butanya, gara-gara ditinggal pergi oleh Nabi Yusuf, beliau nangis sampai air matanya habis, sampai nangis darah, akhirnya buta. Ini disembuhkan kembali matanya gara-gara dikasih jubahnya Nabi Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf langsung sembuh. Makanya ada sairan, ya nadhira ya bi Yaquba u'idzu kama bimasta'adza biki bimasta'adza bi idmasahul kamadu qamisu yusufa id ja'al basyiru bihi bihaqqi Yaquba idhab ayyuhar ramadu. Barang siapa yang apal 2 bait ini, lam yarmud abadan, maka seumur hidup dia tidak akan sakit mata. Akan sakit mata. Orang sakit mata itu sujud kayak mau jatuh ya. Itu ada keterangannya di kitab Hasyatul Baijuri. Amin, kalau pingin tahu catatannya nanti saya catatkan ya. Yang penting hafal. Terus yang terakhir wakas wuduri Ayub. Nabi Ayub ini pernah seluruh tubuhnya kena penyakit korengan, gatal-gatal sampai keluar ulat, hudiken katanya Raja. Hanya istrinya yang merawat, anak-anaknya semua kabur karena bau busuk. Kemudian disuruh mandi Nabi Ayub sama Allah pas 10 Muharram. Makanya mandi sangat dianjurkan gara-gara tafaul kepada kisah Nabi Ayub yang sembuh dari semua gatal-gatal penyakitnya seluruh tubuh. Terus terakhir wa ghufira li Nabi Daud fi. Nabi Daud diterima tobatnya, diampuni kesalahannya pas di 10 Muharram. Apa kesalahan Nabi Daud? Nabi Daud kan seorang raja, punya bala tentara, punya istri cantik. Ketika mau berangkat perang, kerentek hatinya Nabi Daud. Tentara saya ini, anak buah saya ini, kalau dia ditakdir mati,
ditakdir mati di medan pertempuran, nanti istrinya saya nikahi. Gara-gara kelentang kayak gitu dianggap salah besar sama Allah. Mengharapkan nikahi itu umatnya, istri umatnya. Ini diterima tobatnya pas 10 Muharram. Kemudian bermanfaat pas 1 jam 3 menit itu. Berarti yang bisa kita amalkan secara langsung ya bacaan ya Al-Ikhlas, ayat kursi, sama sholat, sama puasa, sama sodako. Amin. Al-Fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mari baca bersama at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barak ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Biwadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.